Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Apakah siap belajar hari ini? Ya. Di sini siapa ketua kelasnya? Ibu, Silakan pimpin doa terlebih dahulu. marilah teman-teman sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mari. Kenapa? Sakit. Semoga hari ini cepat sembuh ya. Amin. Selanjutnya silakan cek dulu kerapihan, kebersihan, dan silakan siapkan buku pelajaran yang akan digunakan untuk pelajaran Ibu. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya itu tentang apa? Yang meratus apa? Itu Bu tentang perdagangan seksual. Apa saja perdagangan pada masyarakat Arab sebelum Islam itu? Perdagangan, pertanian, terus sama itu Bu apa tuh namanya? Berternak. Ya, itu ya pembelajaran kita sebelumnya. Dan anak-anak ada yang tahu apa saja kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam? Berhala. Ya, salah satunya berhala, menyembah bintang. Nanti kita akan pelajari itu. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam dengan benar. Yang kedua yaitu mampu menjelaskan tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam dengan benar. Ibu hari ini mempunyai satu motivasi untuk anak-anak, yaitu ketika jalan terasa gelap dan hati mulai ragu, ingatlah bahwa iman adalah cahaya yang tak pernah padam. Agama bukan sekedar ritual, tapi tempat jiwa menemukan damai dan harapan. Kemudian manfaat mempelajari pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami latar belakang sejarah Islam, menambah wawasan tentang keragaman kepercayaan. Sebelum pembelajaran kita dimulai, kita akan melakukan ice breaking dulu. Silakan duduk di tempat saja. Kita ice breaking ringan yaitu tepuk siang sore malam itu. Tahu kan? Tidak. Tepuk pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam 2. Setengah. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Kita ulangi sekali lagi ya. Tepuk pagi, siang, sore, pagi, malam. Sekali lagi ya sampai konsen. Tepuk pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, siang, malam. Nah, silakan semua. Selanjutnya orang 4 membantu ibu, 2 menempelkan ini dan 2-nya lagi untuk membagikan kertas ini. Saya tuh. Siapa saja 4 orang? Nasi, lurus. Bagikan satu-satu. Itu bagikan itu sama siapa?
Menyembah terus. Baik anak-anak, semuanya sudah dapat lembar kertas? Jadi hari ini kita akan melakukan model pembelajaran discovery learning, yaitu mencari informasi dari gambar yang telah ibu berikan itu. Kemudian nanti siswa mencari informasi, kemudian kita akan melakukan strateginya. Silakan untuk siswa semuanya mencari informasi dari keempat gambar itu. Ibu akan memberikan waktu selama 5 menit. Silakan kalian catat atau kalian ingatkan saja. Karena nanti selanjutnya kita akan melakukan strategi snowball throwing menggunakan bola ini, yaitu kita melempar siapa sambil bernyanyi balon pada 5. Anak-anak apa semua kan? Apa? Nanti ketika di lirik door, itu akan menjelaskan tentang menyembah berhala itu apa, menyembah bintang itu apa. Nanti diambil ini satu dan membaca teks yang anak-anak sudah dapatkan itu. Paham? Paham. Silakan cari dulu selama 5 menit. Jangan terlalu panjang, sedikit saja nggak apa-apa. Atau belum? Waktunya tinggal 3 menit ya. Sudah Bu? Sudah. Dan silakan anak-anak untuk ke belakang saja karena di belakang lebih luas dan untuk lingkaran. Ya, itu boleh. Duduk. Buat lingkaran. Buat agak besar karena kita akan melakukan strategi snowball throwing. Siap? Siap! Sambil bernyanyi balon pada 5, nanti sampai di lirik dot, itu yang akan menjawab dan mencabut salah satu ini dan menjawab pertanyaan dari sini ya. Siap? Nah. Dimulai. Boleh dilempar ke sana. Silakan diambil satu dan dijawab. Bismillah. Motor. Kamu ya? Iya. Lalu sampaikan apa yang Anda ketahui tentang menyembah bintang. Iya. Yang saya ketahui menyembah bintang kalau zaman dulu pada zaman sebelum mengenal Islam itu rakyat umat tersebut itu menyembah bintang karena ia percaya bahwa bintang itu ada kekuatan bagi masyarakat tersebut. Tepuk tangan banyak.
menyembah roh, jin, dan hantu. Iya. Pada zaman Arab dahulu, kepercayaan tentang roh, jin, dan hantu itu sering dilakukan oleh masyarakat Arab kuno. Mereka menganggap roh, jin, dan hantu itu adalah leluhur mereka. Ya, tepuk tangan untuk Minggu. Jadi tinggal 2 pertanyaan lagi. Kita lihat caranya ya. Dan doa dan 1, 2, 3. Tentang menyembah malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki tugas khusus seperti menyampaikan wahyu untuk jadi masyarakat pada masa itu mempercayai malaikat sebagai Tuhan mereka. Itu. Ya, satu balik ya, kita ngomongin dulu. Satu, dua, tiga. Sampaikan apa yang Anda ketahui tentang menyembah berhala. Menyembah berhala itu suatu kepercayaan yang dimana masyarakat Arab sebelum Islam itu menyembah patung. Ya, tangan untuk semuanya silakan kembali ke tempatnya masing-masing terlebih dahulu. Sudah semuanya? Di sini siapa yang bisa menyimpulkan tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam yang ada 4 itu tadi, yaitu menyembah berhala, menyembah bintang, menyembah malaikat, dan menyembah roh, jin, dan hantu. Nanti yang bisa akan dibuka si reward. Ya, Bu. 1, ulang lagi ya. 1, 2, 3. Mana? Baiklah Bu, Maju. Sampaikan dengan benar ya. izin menjawab Bu. Kalau disimpulkan menurut pendapat saya, yang saya dapatkan yang telah dijelaskan oleh Ibu, yang pertama yaitu tentang agama kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi masyarakat Arab itu sebelum Islam itu dia lebih takut kepada alam dan itulah dia akan menyembah berhala. Jadi dia menyembah berhala itu sebagai untuk Tuhannya, sebagai kekuatan. Lalu diganti dengan menyembah bintang. Dia kenapa dia menyembah bintang? Karena Saya perhatikan. zaman masyarakat Arab itu bintang itu sebagai kepercayaan kekuatan, sebagai sinar ketika masyarakat Arab. Dia itu menyembah malaikat. Malaikat itu disembah sebagai Tuhan karena dia berpikir malaikat itu sangat dibutuhkan karena masyarakat Arab itu sangat buta untuk kepercayaan. Selanjutnya yaitu menyembah roh, jin, dan hantu. Itu sangat dipercaya sebagai untuk membantu kepercayaan masyarakat Arab tersebut. Ya, kita silakan berdiri di sini dulu, dan yang tadi orang 4 yang menjawab snowball throwing tadi silakan maju. Ana tadi menjawab juga. Iya. Ya, berdiri dulu. Jadi satu ini Ana kasih ke. Jadi satu. Silakan dulu kembali ke tempat.
Islam datang, yaitu yang pertama menyembah masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam menyembah berhala. Amr bin Luhai memperkenalkan bahwa kepada penyembahan berhala kepada masyarakat Arab Mekah sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini membuat masyarakat menyembah dan membuat berhala hingga berjumlah 360 dan mengelilingi Ka'bah. Kemudian Mekah pun menjadi pusat penyembahan berhala. Tradisi ini menyebar ke seluruh jazirah Arab karena para jamaah haji meniru praktik tersebut setelah kembali ke daerahnya. Padahal kan berhala hanyalah benda mati yang tidak bisa membela diri. Kemudian yang kedua yaitu menyembah bintang. Ada masyarakat jahiliyah yang percaya bahwa benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang memiliki kekuatan. Oleh karena itu mereka memuja dan menyembah benda-benda itu. Mereka mengenadahkan tangan ke langit seperti yang ini. Nampak kan? Ya. Ke langit seraya bermohon agar diberi rezeki dan keselamatan. Kemudian yang ketiga yaitu menyembah malaikat. Kita umat Islam beriman kepada adanya malaikat, tetapi tidak untuk dijadikan Tuhan atau sesembahan. Di antara masyarakat ada juga yang menyembah malaikat. Mereka percaya malaikat itu adalah putra-putri Tuhan, sehingga mereka menyembah seperti menyembah Tuhan. Padahal kan malaikat hanyalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hanya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan Allah. Oleh sebab itu, malaikat bukanlah Tuhan yang harus disembah dan bukan pula putra-putri Tuhan. Kemudian yang terakhir yaitu menyembah roh, jin, dan hantu. Pemujaan terhadap jin, roh, dan hantu yaitu dengan mengorbankan hewan ternak. Diletakkan di suatu tempat, ya, itu termasuk syirik. Karena hewan itu dipersembahkan kepada jin, roh, dan hantu agar menyelamatkan mereka dari bencana dan tidak mengganggu mereka. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya. Siapa di sini ketua kelasnya? Silakan ambil ini untuk LKPD. Nanti setelah ibu keluar, silakan bagikan satu-satu ke teman. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Baik anak-anak, minggu depan kita akan mempelajari tentang masa kanak-kanak Nabi. Tolong dibaca ya bukunya di rumah. Baiklah, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.